Halo semua, kami akan membahas tentang nomor induk berusaha atau NIB. Yuk simak. Apa sih NIB itu? NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS atau dalam hal ini adalah BKPM setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS atau Online Single Submission. Perlu diingat ya, NIB dibedakan sesuai dengan output produk atau jasa yang dihasilkan. NIB terdiri dari 13 digit angka acak yang dilengkapi dengan pengamanan dan tanda tangan elektronik. Tahu nggak sih fungsi NIB buat apa? Yang pertama itu untuk tanda pengenal bagi pelaku usaha. Yang kedua, untuk tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ketiga, untuk angka pengenal importir atau API. Yang keempat, itu untuk hak akses kepabeanan. Gimana sih buat manfaatnya? Jadi, manfaat NIB itu yang pertama, untuk memangkas proses pengurusan izin NIB, merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Yang kedua, untuk pengajuan izin makin cepat dengan automatic approval dari sistem OSS. Pemilik usaha dapat memperoleh kemudahan dalam mengurus perizinan sebab persyaratan pengajuan izin diseragamkan dan tidak mewajibkan tinjau ulang dokumen. Selain itu, NIB juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh, antara lain yaitu kelebihan NIB. Yang pertama, untuk meningkatkan transparansi NIB. Yang kedua, menarik investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kekurangan NIB. Yang pertama, pengurusan izin perusahaan secara terpisah. Yang kedua, waktu terbuang dalam pengurusan perizinan. Yang ketiga, dokumen perusahaan mudah hilang dan tercecer. Mau tahu dong gimana sih cara daftarnya? Yang pertama, login pada sistem OSS menggunakan user ID dan password, lalu mengisi data yang diperlukan, seperti data perusahaan, pemegang saham, dan kepemilikan modal. Yang kedua, pelaku usaha akan menerima notifikasi dari OSS untuk mengubah bidang usahanya jika investasi yang diinput tidak memenuhi ketentuan daftar negatif investasi atau DNI. Yang ketiga, sistem OSS menerbitkan NIB untuk pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB. Dengan memenuhi syarat-syarat pembuatan NIB seperti NIK-KTP, NPWP badan atau perseorangan, akta pendirian perusahaan, dan izin lokasi dan IMB. Eits, pembuatan NIB ini ada regulasi hukumnya juga loh. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha NIB wajib dimiliki para pelaku usaha. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yeay, terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.